Masih dari dalam negeri, Ditopat juga menggunakan drone yang mampu lepas landas dari air. Wah, Drone yang diberi nama keren. USW Vanusa Oh ya, ini dibuat tadi oleh PT Trimitra Wijasa Abadi atau keren. TWA. Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Lilia Pictures. Teman-teman kalian semua apa khabar? Seperti biasa, Bang Lim doakan teman-teman agar sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan sihat hendaknya di samping keluarga serta insan yang tersayang. Amin ya rabbal alamin. Dan di kesempatan ini juga Bang Lim mengucapkan jutaan terima kasih kepada teman-teman. Ya Allah, syukur kepada teman-teman yang telah sentiasa support, yang baru subscribe, yang memberikan komen-komen yang baik-baik, yang dah lama subscribe dan sentiasa follow video-video Bang Lim. Bang Lim ucapkan jutaan terima kasih. Semoga Allah membalas dengan rezeki dan umur yang panjang, kesihatan yang baik ya. Dan kali ini Bang Lim terpanggil untuk menonton, berkongsi dengan teman-teman ya, kalian semua satu video mengenai jenis-jenis drone dan juga industri yang membuat drone di Indonesia. Apakah jenis-jenisnya yang lebih detail dan apakah industri ataupun PT-PT yang membangunkan drone di Indonesia. So, tanpa buang masa, Bang Lim mengajak teman-teman sekalian, jom follow Bang Lim, kita tonton video ini. Let's go. A few moments later. Pada episode yang lalu, kita sudah membahas tentang jenis dan fungsi drone dalam militer. Oke. Drone tentunya juga sudah digunakan oleh militer di Indonesia. Ya. TNI menggunakan berbagai jenis drone. Ligma Miltech Channel ya guys. Dalam video Jangan lupa ini, support. kita akan membahas jenis-jenis drone TNI, Ya. baik yang sudah digunakan secara resmi Oke. maupun yang masih dalam Elang pengembangan dan prototip. hitam. Kita juga akan membahas tentang perusahaan-perusahaan di Indonesia yang merancang dan memproduksi drone. Gunaan drone di Indonesia untuk kepentingan militer sebenarnya sudah cukup lama. Oke. Pada tahun 1996, Wah. pada operasi pembebasan sandera di Mapenduma, Papua, TNI atau ABRI pada waktu itu menggunakan drone intai Searcher MK2. Drone buatan 1996. Israel ini digunakan untuk mencari lokasi-lokasi yang diduga sebagai tempat persembunyian sudah ada, penyanderaan sudah lama di ya. lebatnya hutan Papua. Drone ini memang bukan milik Indonesia, Oke. tetapi dipinjami oleh negara tetangga, yaitu Singapura. Oh. Pada tahun 1997, Indonesia sudah memiliki drone intai sendiri. Oh. Pada waktu itu, Indonesia membeli drone intai Fox AT-1 dari Perancis untuk digunakan oleh Badan Intelijen Strategis atau BAIS. Sayangnya, drone tersebut kurang sukses digunakan di Indonesia. Oh. Kemudian, mungkin karena terkesan dengan kesuksesan Searcher MK2 di Papua, Indonesia dikabarkan membeli juga drone Searcher MK2 untuk BAIS TNI pada tahun 2012. Namun, hingga saat ini tidak ada dokumentasi foto maupun video tentang keberadaan drone tersebut di Indonesia. Hal ini kemungkinan karena sengaja dirahasiakan, mengingat pembelian alutsista dari Israel merupakan hal yang sensitif di Indonesia. Iya benar. Semakin dibutuhkannya penggunaan drone atau pesawat udara nirawak dalam militer, membuat TNI membentuk Skadron Khusus Puna atau pesawat udara nirawak. Skadron udara yang sudah dibentuk adalah Skadron Udara 51 yang berada di Lanut Supadio Pontianak. Skadron TNI Udara rencananya 51. juga Ya. akan membentuk lagi beberapa skadron khusus pesawat tanpa awak. Ya. Drone yang menjadi andalan dari Skadron Udara 51 adalah UAV Aerostar. Aerostar. Bagaimana Searcher MK2, drone ini juga buatan Israel. Harus diakui bahwa Israel merupakan salah satu negara terdepan dalam pengembangan drone di dunia. Karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dan perdagangan secara langsung dengan Israel, maka pengadaan Aerostar dilakukan melalui perantara, yakni perusahaan Filipin Kital Corp yang berkedudukan di Filipina. Filipina. Aerostar dibuat oleh Aeronautics Defense System. Drone berbobot 210 kg ini memiliki bentang sayap 6,5 meter dan panjang 4,5 meter. Ditenagai mesin 2 tak Zenso-Terra 498i, Aerostar memiliki kecepatan jelajah 114 km per jam. Namun masih bisa dipacu hingga kecepatan maksimum 203 km per jam. Dengan ketinggian terbang hingga 5,8 km, Aerostar mampu terbang terus-menerus selama 12 jam. 12 jam. Drone Aerostar dikendalikan melalui Ground Control Station atau GCS dengan sistem kendali line of sight. Dengan kendali line of sight, jangkauannya bisa hingga 200 km. Jika lebih jauh dari itu, bisa menggunakan mode terbang otomatis berdasarkan waypoint GPS, yaitu terbang melewati titik-titik koordinat yang telah ditentukan.
bisa juga melalui data link via satelit. Sebagai drone intai, Aerostar dilengkapi dengan sensor berupa elektro-optikal dan sensor inframerah atau forward-looking inframerah, guys. Dengan demikian, drone ini bisa beroperasi baik siang hari maupun malam hari. Wow, jelas Dengan ya. daya angkut payload 50 kg, jika diperlukan, Aerostar dapat juga dilengkapi dengan sensor lain, semisal radar, signal intelijen, dan communication intelligence. Serbaguna ya. Selain Aerostar buatan Israel, Skadron Udara 51 juga mengoperasikan UAV buatan dalam negeri. Drone lokal ini bernama Wulung. Ya, ini Drone buatan Wulung merupakan hasil kerjasama antara Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT dan PT Dirgantara Indonesia serta Balitbank Kementerian Pertahanan Indonesia. Selain itu, terlibat juga BUMN PT Land Industri yang menyediakan sistem elektronik dan pengendali. PT Land. Wulung memiliki dimensi panjang 4,32 meter, rentang sayap 6,34 meter, dan tinggi 1,32 meter. Bobot maksimum saat lepas landas adalah 120 kg. Dengan panjang landas pacu yang dibutuhkan antara 300 hingga 400 meter. Tenaga penggeraknya adalah mesin 2 tak berdaya 22 tenaga kuda. 22. Dengan bahan bakar bensin 55 liter, Wulung sudah teruji mampu terbang non-stop hingga 3 jam. Namun kedepannya diharapkan mampu ditingkatkan hingga durasi 8 jam. Ya, benar. Untuk inderanya, Wulung dilengkapi dengan kamera foto dan video high definition dan mampu menayangkan gambar secara real time ke ground control station. Secara live ya. Selain Wulung, BPPT juga menghasilkan drone yang bernama Alap-Alap. Alap-Alap. Drone ini memiliki dimensi yang lebih kecil dibandingkan dengan Wulung. Jika Ya, Wulung kecil dikit diproyeksikan ya. sebagai drone untuk pengintaian dan pengawasan perbatasan, maka Alap-Alap lebih ditekankan untuk tujuan pemetaan. Meskipun saat ini Alap-Alap belum digunakan oleh TNI, namun pengembangan Alap-Alap terus berlangsung. Dan saat ini versi terbarunya adalah Alap-Alap P4. Alap-Alap P4 mampu terbang non-stop selama 7 jam. 7 jam lagi lama ya. Selain TNI Angkatan Udara yang mengoperasikan drone intai dan telah memiliki skadron khusus, Angkatan Darat juga mengoperasikan drone. TNI AD juga ada drone ya. Penggunaan drone diantaranya adalah sebagai target latihan tembak senjata penangkis serangan udara atau artileri pertahanan udara. Dilancarkan sebegitu ya. Beragam jenis drone berbagai ukuran digunakan dalam latihan tembak ini. Mulai dari seukuran pesawat radio kontrol biasa hingga yang berukuran besar. Target round, ini untuk latihan guys. Oke. Sebagian besar sudah disuplai oleh perusahaan dalam negeri. Di antara drone yang digugakan sebagai target latihan tembak adalah small target drone dan large target drone bisa terbang sendiri ya guys. Kemudian Delta Wing Drone buatan PT Indo-Pacific Communication and Defense. Raja ini Wali seperti Concorde, jet Concorde itu. Bersada, serta KTT Kilat dan KTT Kumbang buatan PT Global Inovasi Informasi Indonesia. Angkatan Darat juga menggunakan drone untuk pemetaan dan topografi. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat Topografi Angkatan Darat atau Dittopat. Berbagai jenis drone digunakan, mulai dari drone komersial hingga drone yang dirancang khusus. Drone komersial, misalnya berbagai drone multirotor, yaitu jenis Top X4 RF, Top X601, dan Top X8HL, yang masing-masing memiliki jumlah baling-baling 4, 6, dan 8. Juga berbagai drone komersial keluaran DJI, semisal Phantom Series. Ya, seperti DJI ya. Dittopat juga menggunakan beberapa drone produksi dalam negeri. Ini drone juga kah? Salah satunya adalah drone AI-450ER dari PT Global Inovasi Informasi Indonesia atau lebih dikenal dengan Aero TerraScan. Drone ini sebelumnya sudah banyak digunakan di industri perkebunan, semisal kelapa sawit untuk pemetaan dan pemantauan lahan. Drone produksi dalam negeri lainnya yang digunakan di Dittopat adalah drone hybrid VTOL atau Vertical Take Off and Landing. Sesuai namanya, drone ini merupakan hybrid atau campuran antara drone quadcopter dan drone baling-baling bersayap. Dengan kemampuan lepas landas vertikal, drone ini tidak membutuhkan landas pacu. Dia boleh terbang memiliki durasi terbang 50 menit. Seperti helikopter ya. Dapat menyusuri area hingga 45 km. Keren. Masih dari dalam negeri, Dittopat juga menggunakan drone yang mampu lepas landas dari air. Drone yang diberi nama OSW Vanusa dibuat oleh PT Trimitra Wisesa Abadi bekerja sama dengan Indonesia Maritime Institute. Luar biasa. Pengembangan drone amfibi Vanusa boleh dilatar dari air ya. Kondisi geografis Indonesia yang berupa negara kepulauan. OSW Vanusa terdiri dari 2 ukuran,
yaitu yang berukuran lebih besar dengan kapasitas bahan bakar 30 liter dan ukuran kecil yang berkapasitas 13 ini liter. seronok jika Wave Nusa memiliki endurance atau durasi terbang sekitar 6-7 jam, meskipun yang permainan punya controller Wow. Hampir sekelas dengan Wulung yang dioperasikan TNI Angkatan Udara. Direktorat Topografi Angkatan Darat juga mengoperasikan drone buatan dalam negeri yang cukup besar bernama Elang Laut 25 atau EL-25. Drone ini dibuat oleh PT Carita Boat Indonesia. Ditenagai mesin 175 cc, Elang Laut mampu lepas landas dengan bobot maksimum 120 kg. Kecepatan jelajahnya sekitar 100 km per jam. Jika dikebut, kecepatan maksimalnya mencapai 175 km per jam. Apa dia punya keistimewaan? Dengan durasi terbang hingga 8 jam, drone ini bisa berpatroli menyusuri jarak 600 km. EL-25 digunakan sebagai drone untuk monitoring, surveillance, dan mapping. Payload atau beban yang mampu dibawa drone ini adalah 25 kg. Banyak Dengan juga demikian, bisa dipasangi beragam sensor sesuai kebutuhan. Mulai dari kamera konvensional, kamera inframerah, hingga multispektral kamera atau kamera multispektrum. Selain Direktorat Topografi, drone juga mulai digunakan oleh satuan-satuan tempur TNI. Pasukan TNI menggunakan drone jenis quadcopter untuk membantu memantau kondisi pertempuran dari atas. Saat ini, yang banyak digunakan adalah dari jenis drone komersial. Yang Lembaga kecil itu ya. Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN juga membuat pesawat tanpa awak. Drone buatan LAPAN diberi nama LSU atau LAPAN LAPAN juga ada buat drone ya. Meskipun masih dalam prototip, drone LAPAN seri LSU-02 hanya buat bikin dan dilibatkan dalam latihan kebuatan. Rudal saja ya. LSU-02 lepas landas dari dek KRI Franz Kaisepo dan bertugas sebagai pengintai sasaran rudal Exocet yang ditembakkan dalam latihan tersebut. Dilancarkan dari atas Setelah kapal. melaksanakan tugasnya, drone tersebut kembali dan mendarat di kapal Franz Kaisepo. Keren. Selain drone untuk pengintaian, TNI juga memiliki UAV yang bisa dipersenjatai semacam predatornya Amerika. Indonesia membeli drone CH-4 Rainbow buatan Tiongkok. CH-4 adalah salah satu varian dari UAV Chaihong buatan China Aerospace Science and Technology Corporation. CH atau Chaihong sendiri berarti rainbow atau pelangi. Versi yang dibeli Indonesia adalah CH-4B yang merupakan Unmanned Combat Aerial Vehicle atau UCAV. Sehingga selain bisa digunakan untuk pengintaian, drone ini juga bisa dipersenjatai untuk menyerang sasaran darat. CH-4 memiliki kecepatan jelajah 330 km per jam, ketinggian terbang 5.000 meter, dan durasi terbang maksimal hingga 40 jam. Beban muatan yang mampu dibawa drone ini hingga 345 kg. Ini meliputi peralatan sensor dan persenjataan. Drone ini memiliki jangkauan operasi hingga 1.000 km. Menggunakan sistem kendali beyond line of sight melalui data link satelit. Yang ini canggih. Indonesia telah memiliki 4 unit CH-4 dan direncanakan akan menambah 6 unit lagi untuk melengkapi 2 skadron pesawat udara nirawak. Selain melakukan pengadaan dari luar negeri, Indonesia juga berusaha memproduksi sendiri drone sekelas CH-4. PT Dirgantara Indonesia bekerja sama dengan beberapa pihak, diantaranya BPPT, LAPAN, ITB, Kementerian Pertahanan, PT Land Industri, serta TNI Angkatan Udara mengembangkan pesawat udara nirawak atau PUNA jenis MALE atau Medium Altitude Long Endurance. Drone yang diberi nama Elang Hitam ini, prototip pertamanya telah diluncurkan di hanggar PT DI tanggal 30 Desember 2019. Prototip ini baru untuk pengujian airframe, struktur, dan elektronika pesawat. Belum dilengkapi mesin sehingga belum bisa terbang. Pesawat tanpa awak ini memiliki panjang 8,65 meter dan rentang sayap 16 meter, menjadikannya drone terbesar buatan dalam negeri. Sebagai drone long endurance, Elang Hitam dirancang dapat terbang selama 30 jam non-stop dengan ketinggian terbang hingga 5.000 meter. Kedepannya, UAV Elang Hitam juga dapat dipersenjatai sehingga menjadi Unmanned Combat Aerial Vehicle atau UCAV. Saat ini, pembuatan drone Elang Hitam sudah menggunakan 50% komponen dalam negeri, sedangkan sisanya masih harus diimpor. Ditargetkan pada tahun 2024, seluruh komponen sudah bisa dibuat di Indonesia. Karena kebutuhan drone TNI yang semakin meningkat, industri dalam negeri berlomba-lomba melakukan inovasi pesawat tanpa awak untuk menyuplai kebutuhan TNI.
Selain lembaga riset pemerintah dan BUMN seperti PT Dirgantara Indonesia, terdapat beberapa perusahaan swasta yang masuk dalam industri drone. Di antara perusahaan tersebut adalah yang pertama, PT Uavindo Nusantara. Meskipun namanya Uavindo, perusahaan ini tidak hanya mengkhususkan diri dalam bidang UAV. Perusahaan yang berdiri sejak Oktober tahun 2000 juga membuat wind tunnel atau terowongan angin, military skydiving tunnel untuk pelatihan terjun payung, dan simulator penerbangan. Di bidang pesawat tanpa awak, produk dari Uavindo Nusantara diantaranya adalah drone CR-15 dan CR-40. Kemudian PT Carita Boat Indonesia, perusahaan yang awalnya merupakan galangan kapal ini, juga ikut terjun dalam bisnis drone. Selain Elang Laut 25 yang sudah digunakan oleh TNI, produk UAV lain dari PT Carita Boat Indonesia adalah drone Quax 3.0. Drone ini merupakan drone hybrid VTOL. PT Bhinneka Dwi Persada yang didirikan tahun 2002 awalnya merupakan perusahaan perdagangan yang bergerak di bidang distribusi dan representasi atau perwakilan perusahaan luar negeri. Kemudian perusahaan ini beralih menjadi perusahaan berbasis teknik dan bergerak dalam bidang desain dan manufaktur produk, termasuk produk pertahanan. Mantap lah, PT Bhinneka Dwi Persada atau PDP membuat seri drone dengan nama Raja Wali, yaitu Raja Wali 330 dan Raja Wali 720, serta Raja Wali S100 yang berbentuk helikopter, Raja Wali S100 yang berbasis dari Skeldar V200, Raja Wali S100 sedangkan Raja Wali 330 kabarnya telah dipesan sebanyak 4 unit oleh Kementerian Pertahanan pada tahun 2016. Raja Wali 330 sebenarnya adalah versi lokal dari drone F330 buatan UMS Skeldar, perusahaan produsen drone dari Swiss. Sedangkan Raja Wali 720 merupakan drone medium altitude long endurance yang mampu terbang selama 24 jam, bahkan bisa ditingkatkan hingga 30 jam. UAV ini dikembangkan oleh PT PDP bekerjasama dengan Balitbang Kementerian Pertahanan Indonesia. Raja Wali 720 merupakan drone yang cukup besar dengan ukuran bentang sayap 7 meter. Kemampuan membawa beban juga termasuk besar dengan payload maksimum 100 kg. Maka drone Raja Wali ini mampu dipasangi berbagai macam sensor, mulai dari kamera video high definition, electro-optical, infrared, multispektral dan hyperspektral kamera, serta LiDAR atau light detection and ranging. Raja Wali 720 memiliki kecepatan maksimum 212 km per jam, sedangkan kecepatan jelajah normalnya adalah 135 km per jam. Mesin yang digunakan sebagai penggerak Raja Wali 720 adalah mesin 2 tak F33NG buatan Gobler Hirtmotoren dari Jerman. Mesin ini berdaya 28 tenaga kuda. Dilihat dari bentuknya, basis dari Raja Wali 720 adalah Skyrobot FX450 buatan Robot Aviation dari Norwegia. PT Mandiri Mitra Muhibah, perusahaan yang didirikan tahun 2002, awalnya bergerak di bidang perbaikan dan perawatan sistem elektronika alutsista. Sejak tahun 2005, PT Mandiri Mitra Muhibah atau disingkat M3 mulai membuat pesawat tanpa awak. Pesawat tanpa awak yang diproduksi berupa drone target, yaitu small target drone kecil, dan large target drone alias drone target berukuran besar. Drone target ini kecil, telah digunakan dalam latihan Batalion Arhanud TNI. PT Indo-Pacific Communication and Defense atau IPCD telah terlibat aktif dalam pembuatan dan pengoperasian pesawat terbang tanpa awak untuk kebutuhan TNI sejak tahun 2003. Perusahaan ini juga bekerja sama dengan BPPT dalam pengembangan beberapa pesawat tanpa awak, misalnya PTTA Pelatuk, Gagak, Alap-Alap, dan Seriti. Di antara drone produk dari PT Indo-Pacific adalah drone target Delta Drone dan Tactical UAV. Tactical UAV dengan bobot hanya 2 kg bisa dibawa oleh infanteri. Saat ini PT Indo-Pacific juga sedang mengembangkan drone medium altitude long endurance yang mampu terbang selama 24 jam. PT Global Inovasi Informasi Indonesia atau lebih dikenal dengan nama EarthScan telah lama berkecimpung dalam bidang drone untuk kepentingan industri. Selain drone AI-450ER dan hybrid VTOL yang sudah digunakan Direktorat Topografi Angkatan Darat, produk lain perusahaan ini diantaranya drone Mandut 250, Malino 410B, drone Laron, serta target drone yaitu GTD Kilat dan GTD Kumbang. Perusahaan yang telah memproduksi beragam untuk pesawat Sukhoi juga ikut mengembangkan drone. Tidak tanggung-tanggung, PT Sari Bahari
mengembangkan pesawat tanpa awak dengan mesin pendorong turbojet. Turbojet. Drone yang diberi nama Petir ini dikembangkan untuk menjadi rudal jelajah. Dalam mengembangkan rudal Petir, PT Sari Bahari bekerjasama dengan BPPT. Drone daripada dalam rudal. uji terbang, Petir mampu terbang dan bermanuver dengan lincah. Wah, ini laju pantas. Mungkin masih butuh waktu lama bagi rudal ini untuk bisa operasional. Yang masih menjadi PR adalah sensor seeker dan sistem pengendalinya. Sehingga untuk saat ini PT Sari Bahari memasarkan drone ini sebagai drone target dengan nama Jalak. Meskipun tentunya lebih mahal dari drone target lain karena menggunakan pendorong turbojet, namun performa drone ini lebih bisa meniru pesawat tempur modern. Ya, benar. So itu tadi guys, gimana? Bang Li memang kaget dan Bang Li rasa wow, kagum lah cukup kagum kerana begitu banyak sekali PT-PT di negara teman-teman di Indonesia yang membangunkan pesawat tanpa awak ataupun drone dan UAV ya. Dari yang sekecil-kecil drone sehingga yang segede-gede drone yang boleh memantau topografi, pemetaan dan sehinggalah yang digunakan untuk peperangan ya guys. Cukup hebat, cukup mantap, luar biasa guys. Tahniah RI. Begitu banyak sekali industri yang membangunkan drone. So guys, bagaimana pandangan teman-teman semua? Jika ada sebarang maklumat ataupun informasi yang ingin dikongsi bersama, seperti biasa boleh letakkan di ruangan komen. Kita komen dan share pandangan yang baik-baik dan yang positif-positif, tiada salahnya guys. Jadi sampai sini dahulu video reaction kali ini. Agak panjang kali ini tapi Bang Li puas hati kerana Bang Li dapat tahu jenis-jenis drone yang ada di Indonesia. Wow, cukup banyak dan industri yang terlibat dalam pembangunan drone-drone ini ya. Terima kasih Likma Channel sekali lagi. Jangan lupa support channel Likma Miltech Channel itu ya. Okey, sampai sini dahulu. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video-video reaction yang akan datang di channel Lilia Pictures. Terima kasih kerana menonton bersama Bang Li. Salam sayang dari Lilia Pictures. Assalamualaikum. Bye bye guys.